Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nurhasya Syadida. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 2 Farmasi B Universitas Perjuangan Tasikmalaya akan memaparkan materi dan mengedukasi mengenai interaksi obat dengan herbal. Sebelum ke materi, yuk kita perkenalan terlebih dahulu bersama rekan-rekan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Jaya Samabani. Halo, perkenalkan saya Salawati Juliana Fasya. Halo, perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara. Langsung aja yuk simak videonya sampai akhir. Sebelumnya, kalian tahu tidak mengenai tentang interaksi obat? Nah, menurut Kamus Besar Kesehatan Indonesia, interaksi obat adalah suatu di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat. Maksudnya, suatu obat itu dapat meningkatkan atau menurunkan efeknya, atau menghasilkan efek baru yang tidak diinginkan oleh obat tersebut. Interaksi obat itu dapat terjadi bermacam-macam, bisa interaksi obat dengan obat, ataupun obat dengan makanan, ataupun obat dengan herbal. Nah, obat herbal atau herbal medicine didefinisikan sebagai bahan baku atau sediaan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki efek terapi atau efek lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Di mana sediaan herbal itu dapat diproses atau diperoleh dalam proses ekstraksi, froksinasi, dan serta proses-proses fisika kimia lainnya. Sediaan herbal dapat dikonsumsi secara langsung atau digunakan sebagai bahan baku produk herbal, di mana obat herbal dapat berinteraksi dengan obat sintetik melalui interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik, di mana interaksi secara farmakokinetik itu mengakibatkan perubahan dalam proses di mana proses absorpsi, distribusi, metabolisme, serta ekspresi. Teman-teman, interaksi farmakodinamiknya itu dapat mengaruhi aksi obat secara kualitatif, baik melalui efek meningkatkan aksi sinergis atau aditif maupun efek antagonis. Suatu herbal itu, teman-teman, dapat mempengaruhi atau dapat memiliki efek yang menyerupai, memperkuat, atau melawan efek yang ditimbulkan obat. Di mana interaksi obat dengan herbal dapat menyebabkan perubahan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas dan efektivitas obat. Di mana teman-teman kita tahu bahwa penggunaan yang berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan manusia, di mana itu dapat mempengaruhi atau menimbulkan efek negatif atau yang disebut dengan efek toksik pada tubuh manusia, bukan melainkan dapat menyembuhkan. Bagi calon apoteker, pengetahuan interaksi obat herbal sangat penting dalam tim farmakoterapi bersama dengan dokter di rumah sakit ataupun pelayanan informasi obat di apotek. Apoteker harus memberikan informasi tentang berbagai efek samping yang mungkin timbul dan adanya interaksi obat herbal terhadap berbagai produk herbal. Banyaknya senyawa aktif farmakologi dalam obat herbal berkemungkinan meningkatkan interaksi yang terjadi. Secara teoritis, interaksi obat herbal dengan obat sintetik lebih tinggi daripada interaksi dua obat sintetik karena sintetik biasanya hanya berisi kandungan kimia tunggal. Penggunaan obat herbal bersamaan dengan obat sintetik umumnya tidak terawasi oleh dokter atau praktisi pengobatan herbal. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien jika obat herbal yang digunakan obat sintetiknya memiliki interaksi potensial. Interaksi ini menentukan bioavailabilitas. Contoh lain misalnya interaksi antara obat antidepresan trisiklik dengan yohimbin. Interaksi tersebut meningkatkan resiko hipertensi penggunaan yohimbin. Yohimbin merupakan senyawa alkaloid yang memiliki efek aprosidiak yang terdapat dalam Irex dan Irex Max. Perbedaan antara obat kimiawi dan obat herbal. Obat kimiawi yang pertama lebih diarahkan untuk menghilangkan gejala-gejalanya saja. Yang kedua bersifat simptomatis yang hanya untuk mengurangi penderitaannya saja. Yang ketiga bersifat paliatif, artinya penyembuhan yang bersifat spekulatif. Bila tepat penyakit akan sembuh, bila tidak pendapat obat akan menjadi racun yang berbahaya. Yang keempat, lebih diutamakan untuk penyakit yang bersifat akut atau butuh pertolongan segera, seperti asam akut, diare akut, patah tulang, infeksi akut, dan lain-lain. Reaksi cepat namun bersifat destruktif, artinya melemahkan organ tubuh lain, terutama jika dipakai terus-menerus dalam jangka waktu lama. Yang keenam, efek samping yang bisa ditimbulkan iritasi lambung dan hati, kerusakan ginjal mengakibatkan lemah darah. Yang ketujuh, reaksi terhadap tubuh cepat. Untuk obat herbal, yang pertama diarahkan pada sumber penyebab penyakit dan perbaikan fungsi serta organ-organ yang rusak. Yang kedua, bersifat rekonstruktif atau memperbaiki organ dan membangun kembali organ-organ, jaringan, atau sel-sel yang rusak. Yang ketiga, bersifat kuratif, artinya benar-benar menyembuhkan karena pengobatannya pada sumber penyebab penyakit. Yang keempat, lebih diutamakan untuk mencegah penyakit, pemulihan penyakit-penyakit komplikasi, menahun, serta jenis penyakit yang memerlukan pengobatan lama. Yang kelima,
reaksi lambat tetapi bersifat konstruktif atau memperbaiki dan membangun kembali organ-organ yang rusak. Yang keenam, efek samping hampir tidak ada asalkan diramu oleh herbalis yang ahli dan berpengalaman. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi obat dengan herbal. Ada yang bersifat merugikan, ada juga yang bersifat menguntungkan. Yang bersifat merugikan yang pertama, penghambatan absorpsi. Penggunaan bahan penyusun ramuan yang mengandung tanin, misalnya teh, buah jati Belanda, dan kayu rapat. Tanin akan bereaksi dengan protein membentuk senyawa yang menghabisi dinding usus. Keadaan tersebut akan menghambat absorpsi kandungan zat aktif yang lain, misalnya protein, vitamin, dan mineral. Bahkan, pada dosis besar bisa menimbulkan konstipasi atau malnutrisi. Yang kedua yaitu pengurangan waktu transit di usus. Penggunaan bahan-bahan penyusun anthraquinone atau serat larut air akan mengurangi waktu transit obat di dalam usus. Anthraquinone ini bersifat laksansia, yaitu mempermudah pengeluaran feses. Contoh tanaman yang mengandung anthraquinone adalah sena dan lidah buaya. Sedangkan serat larut air bersifat laksaktif, yaitu dapat juga mempercepat keluarnya feses. Tanaman yang memiliki serat larut air adalah biji daun sendok. Jika obat lain dicampurkan dengan tanaman yang sudah disebutkan, maka waktu transit di usus akan berkurang. Feses cepat dikeluarkan, kesempatan absorpsi zat aktif berkurang, dan efek farmakologinya juga akan berkurang. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi yang bersifat menguntungkan. Yang pertama, peningkatan absorpsi. Penggunaan bahan penyusun ramuan yang mengandung sesquiterpen atau dari minyak atsiri, kemudian resin dari temu-temuan, dan bromelin dari nanas akan mensuspensi zat aktif atau obat lain hingga membuat bulk yang lebih lipofil. Akibatnya akan meningkatkan absorpsi kandungan zat aktif lain dan kadar dalam darah meningkat. Yang kedua, peningkatan bioavailabilitas melalui penghambatan sitokrom P450. Contohnya adalah piperin terhadap kurkumin. Piperin mampu menghambat aktivitas enzim CYP. Akibatnya adalah metabolisme kurkumin ini di HEPA berkurang. Ketersediaan hayati kurkumin meningkat, kadar dalam darah meningkat 10 kali lipat, dan efek farmakologinya meningkat. Hal serupa terjadi pada interaksi antara lada hitam dan cabai Jawa. Yang ketiga yaitu peningkatan bioavailabilitas melalui penghambatan glutathione S transferase atau GST. GST adalah enzim pemetabolisme fase 2 yang berperan penting dalam pengeluaran obat, sehingga metabolit obat yang beracun bisa dikeluarkan dari tubuh. Namun, jika ada obat yang aktif lalu bertemu dengan GST, maka akan merugikan karena obat akan cepat dikeluarkan, sehingga bioavailabilitasnya jadi rendah dan belum sempat berefek pada tubuh. Ada banyak bahan alam seperti kurkumin, yaitu pada kunyit, temulawak, kemudian bengal, temu giring, yang bersifat menghambat aktivitas GST. Dengan GST dihambat, maka metabolisme obat lain akan berkurang, sehingga meningkatkan ketersediaan hayatinya. Akibatnya, konsentrasi dalam darah meningkat, dan efek farmakologinya juga akan meningkat. Efek ini dinamakan potensiasi. Berikut merupakan contoh interaksi obat dengan herbal, di mana ada seorang pasien, dia sedang sakit lalu pergi ke dokter, dan dokternya akan meresepkan obat, yang mana ketika si pasien meminum obat tersebut tidak ada perubahan. Akhirnya, pasien mengonsumsi herbal karena saran dari orang tuanya. Dokter, katanya sudah beberapa hari ini anak saya sakit di bagian kepala. Baik, saya akan periksa dulu anaknya ya, Bu. Ibu, saya sudah resepkan obat untuk anaknya. Pastikan dikonsumsi mengikuti petunjuk penggunaannya ya, Bu. Jangan lupa minum obat ini sesuai petunjuk dokter ya. Itu akan membantu menyembuhkanmu. Iya Bu, saya akan minum obat ini, semoga saya semakin kuat dan cepat sembuh. Mbak, jamunya satu ya buat sakit kepala. Bu, mohon maaf, apakah anaknya sudah mengkonsumsi obat sesuai petunjuk dan arahan penggunaannya? Sudah dok, tapi setelah mengonsumsi obat dari dokter, saya berikan jamu juga dok. Dalam mengkonsumsi jamunya secara bersamaan dengan obat yang sudah saya resepkan, Bu? Iya dok. Baik, Bu. Itu salah satu penyebab dari tidak bekerjanya obat yang diberikan oleh saya.
jika dilihat dari kasus tersebut, misalnya kita sedang sakit terus diberikan resep oleh dokter, namun kita juga meminum herbal secara bersamaan dengan tujuan ingin cepat menyembuhkan penyakitnya. Namun kenyataannya malah akan berinteraksi dengan obat kimia. Jadi, sebaiknya jika ingin mengonsumsi suatu herbal, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga medis. Dikarenakan tidak semua herbal yang kita konsumsi akan menghasilkan efek baik bagi tubuh kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.